Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada tempat yang bersama, saya mengajak marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Apa itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dengan nikmat-nikmat terbesar inilah, maka pada hari ini kita masih dihidupkan qalbu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi rumah Allah untuk meratakan jidat ini pada sejarahnya Allah. Sembari mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini makin baik adanya. Selamat dan salam buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang sudah tiada di tengah-tengah kehidupan umat Islam saat ini. Namun sejumlah uswah hasanah, suri teladan, contoh teladan beliau tinggalkan pada kita begitu banyak. Yang kalau sudah kita mau kita berikhtiar dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, mestinya kita mengikuti, kita beriktibar pada perjuangan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka insya Allah pada saatnya kita boleh berambisi untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Jemaah-jemaah rahimakumullah, pada tempat selanjutnya dari ibadah yang penuh mubarak dan barokah ini, hati mempersiapkan untuk kita jemaah sekalian dan untuk hati sendiri. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan segala apa yang dijalankan ditingkatkan oleh Allah, jalan di semua perintah Allah, dan dengan jalan pula saya kemampuan kita menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan makin kesini perjalanan hidup ini, makin kita merasakan nikmat lezat iman Islam. Dengan demikian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti menjadi hamba Allah yang penuh istiqomah dan akhirnya menemui kembali Allah dengan suasana jalan husnul khatimah. Jemaah-jemaah rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik kecil. Khotbah Jumat kita adalah karakter Islam atau watak Islam. Jemaah rahimakumullah, ajaran agama Islam terdiri dari 4
Yang pertama, Islam adalah dinul rahmah wa salama, agama kasih sayang dan perdamaian. Yang kedua, Islam adalah dinul adalah, agama keadilan dan keseimbangan. Yang ketiga, Islam adalah dinul khadarah, agama berkemajuan. Yang keempat, Islam adalah dinul syahadah, agama pembuktian dan kesaksian. Namun pada kesempatan Jumat kali ini kita hanya akan membicarakan Islam adalah dinul adalah, agama keadilan. Jemaah-jemaah rahimahumullah, hal ini kita dapat lihat dari firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw lil walidain wala aqrabin in yakuna ghaniyan aw faqiran wattaqullaha aw la biha wala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tawalu aw tuqridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran Allah. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya kita lihat dalam surat 5 surah Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sya'anu qawwamin ala ta'dilu innallaha aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, di dalam dua firman Allah itu ada kata al-qist. Dalam dua firman Allah tersebut, kata itu mengandung kata kerja atau fi'il. Dari kata peserta yang situ berarti adil atau bagian atau timbangan atau neraca atau angsuran kadar. Kata al-qist berbagai bentuk keberuntungan, berbagai bentuk turunannya dalam Al-Quran secara umum berarti keadilan. Jemaah-jemaah rahimahumullah, dalam Al-Quran ayat 135 yang kami bacakan tadi, Allah memerintahkan orang beriman untuk menjadi orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk berlaku adil dalam segala hal, seperti keadilan dalam membagi waktu, untuk menegakkan sholat tepat waktu. Dalam memberikan kesaksian, Allah memerintahkan agar memberikan kesaksian seperti apa adanya, tidak boleh menambah atau mengurangi, tidak boleh memutarbalikkan keadaan atau fakta yang sebenarnya. Para pedagang dalam menimbang barang misalnya harus berlaku adil, menimbang barang yang tepat, tidak boleh menambah atau lagi mengurangi. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu jika mengikuti sebaik-baiknya meresap dalam jiwa kita. Keadilan itu kami lakukan secara menyeluruh di tengah-tengah pergaulan masyarakat, baik yang melayani rakyat biasa, apalagi seorang pemimpin atau kepala negara,
petani, pedagang, anggota, kepala rumah tangga, siapapun dia yang mengaku beriman Islam, tegakkan keadilan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Jemaah-jemaah rahimahumullah, pada suatu ketika kita misalnya diminta dipercayakan untuk menjadi saksi, maka jadilah saksi yang jujur, semata-mata sebab mengharap ridha Allah, tidak mengembalikan kata atau fakta yang sebenarnya, meskipun yang dimaksud dalam tulisan itu adalah keluarga terdekat, orang tua sendiri pun. Kesaksian itu tetap harusnya ditegakkan dengan sebaik-baiknya, tidak menunjukkan diri sendiri atau menerima pesanan orang lain. Tetapi saat kita menjadi saksi, Allah mengharapkan berilah kesaksian yang sebenar-benarnya. Oleh itu maka kesaksian harus diberikan secara jujur. Apabila seseorang yang memberikan kesaksian secara tidak jujur, tidak benar, dengan maksud ingin menjatuhkan diri sendiri dan keluarganya, menguntungkan diri sendiri dan keluarga, maka cara serupa inilah yang tidak memberikan sebuah kebajikan, sebab memberikan keterangan palsu dengan maksud memberikan pertolongan kepada seseorang yang telah dipesan, hal seperti itu tidak dibenarkan oleh syariat agama Islam dan bukanlah suatu kebajikan, melainkan hakikat perbuatan demikian kita termasuk membantu kejahatan, menindak tindakan asasi manusia. Jemaah-jemaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada umat Islam ini agar keadilan dan kesaksian itu harus dilakukan secara merata tanpa pandang bulu, baik yang disaksikan itu keluarga sendiri maupun orang lain, baik yang kaya maupun miskin. Manusia karena dia mengetahui bahwa dari Allah dan tuntunan syariat Islam harus diutamakan. Tidak dibenarkan orang kaya dibela karena kesayangan kekayaannya, orang miskin itu karena kesian atau tidak dipedulikan. Yang penting dalam urusan ini Allah tetap mendapatkan memberi legitimasi kepada umat Islam, tegakkan keadilan yang sebaik-baiknya. Karena hanya dari keadilan itu yang ditegakkan sebaiknya, itulah yang paling dekat dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jemaah-jemaah rahimahumullah, menegakkan keadilan, memberikan kesaksian yang benar sangat penting. Artinya bagi orang-orang yang menjadi saksi maupun bagi orang-orang yang memberikan kesaksian, itulah sebabnya menegakkan keadilan dan memberikan kesaksian yang benar ditetapkan dan dimasukkan dalam rangkaian syariat Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditamakan oleh kehidupan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin membenturkan hawa nafsu agar mereka tidak mendengarkan atau menyeleweng dalam kebenaran, sebab orang yang terbiasa mengikuti hawa nafsu mudah sekali dipengaruhi, didorong oleh hawa nafsu sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang walau itu adalah tidak benar, termasuk tidak jujur dalam memberi kesaksian dan tanggung jawab lainnya, sehingga mereka tergelincir dalam hal kebenaran. Apabila mereka mengembalikan kenyataan dalam memberikan kesaksian, sehingga apa yang disaksikan tidak sesuai dengan kenyataan, atau bahkan mereka enggan untuk memberikan kesaksian karena adanya tekanan dari pihak kedua mempengaruhi jiwanya, maka mereka harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan dan tempat kembali mereka adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah-jemaah rahimahumullah, menegakkan keadilan dan kesaksian adalah hal yang sangat penting dan esensi bagi kehidupan umat Islam. Jemaah-jemaah rahimahumullah, pada saat sekarang hari ini kehidupan umat manusia, bagi khusus umat Islam, sedang mengalami banyak ujian dan cobaan problema yang begitu dalam menghadapi ketidakadilan, terutama ketidakadilan di bidang politik, ketidakadilan di bidang pendidikan, ketidakadilan di bidang ekonomi, ketidakadilan di bidang budaya. Semua ini yang terjadi, apa maksudnya? Oleh karena itu masih ada seyogianya para pemimpin, para ulama, para ulama, para ulil amri, siapapun dia yang masih mengaku beriman kepada Allah, lalu diberikan sesuatu keuntungan, diberikan sesuatu kepercayaan, tegaklah semua itu dengan rasa adil yang tinggi karena Allah Subhanahu wa taala.
Kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah keadilan adalah masalah yang esensi dan sangat tinggi akibatnya untuk mengalir hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, umat Islam yang mayoritas yang berkembang hari ini tingkat dunia merupakan urutan kedua setelah agama Kristen. Umat Islam sudah 1,6 lebih kurang miliar perkembangannya. Dengan demikian, maka suasana keadilan ini yang membuat saya terus menjadi kekhawatiran dunia dan keberadaan umat Islam yang berkembang dari menit ke detik ke jam ke waktu bulan tahun pesat adanya. Dengan demikian, karena keadilan merupakan hak yang sangat tinggi, progresif perkembangan dan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mengganggu umat Islam. Allah ingatkan, jika kamu tetapkan tentang keadilan, maka itu adalah lambang ketakwaan kita kepada Allah. Dengan demikian, akibat ketakwaan kepada Allah, mari kita tetap memelihara tentang ketakwaan kita kepada Allah. Pada awal khutbah tadi, ayat yang kami sampaikan sebagai dan atau pembukaan kita punya khutbah ini adalah Quran surat Al-Maidah yang kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kata sebenar-benarnya takwa ini dengan makna yang sangat paralelisme, mengandung makna yang sangat komprehensif dan sangat utuh bagi umat Islam. Artinya umat ini disuruh untuk selalu menjaga, memelihara dan mempersuburkan ketakwaan mereka. Operasional dari kalimat ini, Rasul SAW dalam sebuah hadis menyampaikan, kita Allah dan umatnya bertakwalah kepada Allah kapan dan di mana saja kamu berada. Wa saya hasanah kamuha. Dan inilah perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan yang baik. Sehingga perbuatan yang baik itu menghapus segala macam noda dan dosa yang tidak baik itu. Lalu yang terakhir pesan Rasul, wahalikin nas bikhuluqin hasan. Dan pergaulan sesama manusia dalam hidup ini dengan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Itulah masalah ketakwaan yang adalah penjabaran solusi lebih jauh dari tegaknya umat Islam untuk menjaga keadilan. Karena Islam adalah ajaran keadilan, maka mari kita sama-sama menjaga, menegakkan keadilan. Paling tidak yang paling kecil, bagaimana kita membagi waktu kita antara kerja kita dan ibadah kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Tegaklah keadilan bagaimana sekian waktu mendidik anak istri kita. Tegaklah sekian waktu bagaimana untuk mencari nafkah kehidupan kita. Islam tidak terlalu membuat kita hanya dapat menghubungkan dengan kata Islam yang wala yu'la alaih. Agama yang tinggi, agama yang agung, agama yang mulia. Ketinggian, keagungan, kemuliaan itu kalau tidak dipelajari, kalau tidak didalami, kalau tidak disosoki oleh pribadi umat Islam yang beriman itu untuk jaga, maka itu hanya perkataan yang semata retorika dalam kehidupan umat Islam. Yang paling penting adalah bagaimana kemampuan umat ini mentransformasikan nilai-nilai kebajikan agama termasuk ketakwaan jabaran jauh dari keadilan tadi dalam kehidupan mereka, untuk mereka pakai, untuk mereka gunakan dalam kehidupan ini yang mudah-mudahan pada saatnya nanti kita mendapatkan menjadi pahala dalam pandangan Allah dan mendatangkan kita kebahagiaan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Inilah sebuah firman Allah mengakhiri khutbah ini kami sampaikan kepada kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap diri yang mengaku bertakwa kepada Allah, persiapkan dirimu untuk hari esok. Hari esok ada dua macam. Dalam Ibnu Katsir menjelaskan tafsirnya, hari kita akan dipanggil oleh Allah. Kita harus siap. Maka sokong guru keadilan dan ketakwaan itu yang harus kita jaga. Yang kedua, hari esok adalah hari bagaimana untuk hidup kita besoknya lebih kualitas dari hari ini. Besoknya lebih bahagia dari hari ini. Itulah pernyataan yang Allah sampaikan untuk kita menjadi pedoman kehidupan kita dan sehari ini.
untuk menjemput kebaikan kita di dunia dan kebaikan di akhirat pula. Lanjut ayat wattaqullah. Setelah kita siap dua hal, takwa lagi kepada Allah, serah lagi kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Karena Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayatin wa dhikrin. Wa qul rabbi warhamna khairul rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahu karim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. Pada khutbah yang kedua kita mengangkat qaul kita, mengangkat silaturahmi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam menjalani kehidupan ini, bahkan sisa kehidupan diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita tegakkan keadilan yang merupakan salah satu watak atau karakter ajaran agama Islam kita ini. Mudah-mudahan keadilan itu adil membagi waktu kehidupan, adil mendidik anak istri kita, adil memberi pola pendidikan pada anak kita, biar mereka menjadi generasi penerus ajaran Islam, biar mereka menjadi generasi Islam. Adil dalam segala hal adalah dekat berbagi kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jaminan kita, seluruh darah daging tulang-tulang belulang kita sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jaminannya adalah bahagia kehidupan dunia dan bahagia di akhirat, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم افتح لنا أبواب الخيرات وأبواب البركات وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم اغفر من ضلالنا وعذاب الاخره واصرف عن القران والبيان القريب شر الدنيا وشر الاخره كفر لنا اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاه.